الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan sendiri kalau kita baca pada potongan firman Allah di ayat 110 dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi qul innama ana basyarun mithlukum, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sama seperti kita manusia. Sisi kemanusiaan ya, itu juga masih melekat kuat dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarun mithlukum, demikian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Qul, katakan ya Muhammad, tentunya kepada kita umat beliau. Innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah basyar dalam artian manusia, mithlukum sama seperti kalian. Jadi kalau kita baca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, memang kewajiban kita memuliakan Nabi Muhammad. Kewajiban kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan sampai kita memuliakan Nabi, kita menghormati Nabi secara berlebihan sampai kemudian mengkultuskan Nabi secara berlebihan dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti kita manusia. Apalagi sampai kemudian mungkin karena kecintaan yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, ya, sampai kemudian menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari Tuhan. Ini yang diingatkan kalau kita membaca ayat ini, jangan sampai seperti itu. Maka aspek-aspek kemanusiaan itu ya itu biasa melekat dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Tidak juga bisa dijadikan sebagai alasan menolak kenabian Nabi Muhammad karena beliau melakukan aktivitas kesehariannya sama seperti yang dilakukan oleh manusia biasa. Kan ada kita baca ayat Al-Quran, pernyataan kaum musyrikin Mekah, Nabi kok keluar masuk pasar? Oh gimana Nabi keluar masuk pasar? Apa yang salah dengan Nabi keluar masuk pasar? Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu berkeluarga. Bahkan banyak ya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian Nabi memiliki bahkan lebih dari satu istri. Ada yang kemudian mempertanyakan, ya Nabi kok beristri? Ya kan? Apa yang salah dari seorang nabi ketika dia berkeluarga? Dia punya istri, dia punya anak, ya kan? Apa yang salah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sama seperti kita manusia. Ya. Yang membedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita umatnya, masih kalau kita membaca ayat 110 dalam surat Al-Kahfi tersebut, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan kita umat beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Itu yang membedakan. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku,
annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahi kaumnya agar supaya kaumnya ini bertauhid, dalam artian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini yang membedakan. Berkaitan dengan siapa manusia yang mendapatkan wahyu, itu hak prerogatif, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memilih seorang manusia untuk menjadi seorang nabi, ya sebagaimana, karena ini adalah hak prerogatif, hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun tidak pernah salah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah tidak pernah salah. Maka tidak mengenal kita istilahnya itu mantan rasul, mantan nabi, itu enggak mengenal. Ya kan? Ya. Karena ketika Allah memilih, pasti pilihannya itu benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang nabi, ya kan, melekat dalam diri seorang nabi apapun, siapapun itu nabi, ya kan, sifat ismah dalam artian terjauh dari melakukan dosa, terjauh dari melakukan kemaksiatan. Makanya tidak ada istilah mantan nabi, mantan rasul, itu enggak ada. Kematian yang mengakhiri kenabian seseorang di dunia ini. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, ya, membaca, ya, sebutlah ayat-ayat dalam Al-Quran, nanti ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa sama seperti kita, ya. Yang membedakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala memilihnya menjadi seorang rasul dengan menurunkan wahyu kepadanya. Maka hal-hal yang biasa itu dilakukan oleh manusia, hal-hal yang biasa itu dirasakan oleh manusia, itu juga dilakukan, dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah sedih. Kita kan sering sedih, ya Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal yang tidak mengenakkan, ya larut dalam kesedihan. Ada musibah menimpa kita, kemudian kita larut dalam kesedihan. Manusiawi enggak? Manusiawi. Ya kan? Oh, ada manusia enggak pernah sedih, itu perlu dipertanyakan sisi kemanusiaannya itu. Dia enggak pernah menangis. Gimana dia tidak pernah menangis? Ya kan? Dia enggak pernah sedih. Gimana dia? Kalau Allah Subhanahu wa taala, ya tidak pernah menangis, tidak pernah sedih. Ya kan? Berkaitan dengan ciptaannya, sebutlah kita manusia tidak mau menyembah saja kepadanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedih? Enggak sedih. Ya kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Yang mau beriman, berimanlah. Yang enggak mau beriman, ya biarkan dia. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedih, ya, dengan ketidakberimanan kita manusia, tetapi ternyata tidak dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah berusaha keras mendakwahi kaumnya, berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi, dengan cara ini, dengan cara itu, ya kan? Bahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya dia benar seorang nabi juga diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Semua cara sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mengajak umatnya agar supaya mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak juga mau beriman. Ya kan? Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali larut dalam kesedihan karena sangat pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya.
Ketidakberimanan mereka itu yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali larut dalam kesedihan. Apalagi sampai kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bukan saja ditolak tetapi ya diintimidasi, ya kan, diancam, ya kan, dihina, dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak beralasan. Itu sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi ini semua, padahal sebenarnya tugas Nabi itu bukanlah, kewajiban Nabi itu bukanlah mengislamkan mereka, mengimankan mereka, bukan sebenarnya. Lebih itu karena kepedulian Nabi yang berlebihan saja kepada umatnya. Karena kalau sebenarnya kewajiban Nabi itu ma'adar rasuli illal balag, itu hanya sebatas menyampaikan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu, menyampaikan ya, berharap betul mereka itu beriman juga ya. Makanya ketika mereka menolak, ketika mereka tidak beriman, kesedihan itu ada lahir dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusiawi. Makanya kan ya kita baca di antara peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu bisa kita baca kalau membaca ya ayat 35 dalam surat Al-Ahqaf itu apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ya Muhammad, bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Yang menghadapi seperti ini, penolakan, ya kan, penghinaan, ya, bukan hanya kamu ya Muhammad, tetapi juga rasul-rasul sebelum kamu, mereka dari kalangan para ulul azmi khususnya juga mengalami hal yang sama. Nabi Nuh, kan kalau kita baca kisahnya dalam Al-Quran, salah satu ulul azmi dari para rasul, ya kan, ya, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, ya kan, Nabi Musa, Nabi Isa, yang kisah-kisah mereka itu, ya kan, diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka dalam berdakwah, bagaimana mereka dalam mengajak kaumnya. Ya Muhammad, bersabarlah. Yang kamu hadapi ini ya Muhammad sama seperti yang kamu hadapi, yang dihadapi oleh para rasul sebelum kamu, khususnya mereka dari kalangan para ulul azmi. Yang merasakan ini ya Muhammad bukan hanya kamu, ya kan? Nah, itu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad, ya kan, itu kan menjadi perhatian penduduk kota Mekah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul. Pernah memang, ya kan, ini terjadi, dan ini peristiwa ini sejatinya membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah bikinan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak dalam posisi dia yang mengada-adakan Al-Quran, dia yang melahirkan Al-Quran, dia yang menciptakan Al-Quran, tidak. Nabi Muhammad hanya pada posisi dia hanya menyampaikan Al-Quran yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur, ya kan Bapak Ibu sekalian. Kalau malaikat Jibril tidak menurunkan Al-Quran kepadanya, tidak ada juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad ini mengada-adakan atau menciptakan sendiri, berkreasi, ya kan, menciptakan Al-Quran dari dirinya, tidak. Pernah dalam jangka waktu yang cukup lama
Tidak ada Al-Quran yang baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sempat malaikat Jibril dalam waktu yang cukup lama tidak menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Sampai kemudian kaum musyrikin Mekah, mereka sudah bahasa sekarangnya itu sudah mulai nyinyir. Ya kan? Muhammad, dia sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Tidak ada lagi Al-Quran yang baru yang disampaikan. Ya kan? Nah itu kan udah mulai itu. Ya kan? Muhammad, mana teman kamu itu malaikat Jibril yang seringkali katanya menurunkan Al-Quran kemudian disampaikan kepada kita. Ini udah lama, tidak ada Al-Quran yang baru yang engkau sampaikan. Mana yang katanya wahyu yang diturunkan kepadamu secara kan berangsur-angsur berkala, turun sampaikan, turun. Ini dalam jangka waktu yang lama tidak ada Al-Quran yang baru yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu mereka sudah mulai dibully. Muhammad, kasihan, ya kan, kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu ya Muhammad. Mana yang biasanya secara rutin kamu menyampaikan Al-Quran kepada kita? Sedih nggak Nabi Muhammad, ya kan, dibully, dinyinyir sama kaum musyrikin Mekah, ya kan, berkaitan dengan Al-Quran yang tidak kunjung turun kepadanya. Manusiawi sedih, ya kan, ya. Maka dalam posisi seperti itu kemudian kita baca ada ayat Al-Quran yang kemudian meluruskan, ya kan, bulian, nyinyiran kaum musyrikin Mekah. Allah Subhanahu wa taala hendak meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan sejumlah ayat dalam surat Ad-Duha itu. Di antaranya firman Allah di ayat 3, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Enggak Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad. Tuhanmu tidak benci kepadamu ya Muhammad. Urusan Al-Quran ini tidak kunjung turun kepadamu ya Muhammad karena memang momentumnya itu belum pas untuk ada dari Al-Quran yang diturunkan kepadamu ya Muhammad. Karena kita tahu Al-Quran itu turunkan dari awal masa kenabian sampai dengan menjelang kewafatan, berakhir menjelang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisaran 20-an tahun Al-Quran itu genap diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, enak gak jadi nabi? Gak enak jadi nabi itu, ya kan? Makanya Allah itu memilih siapa manusia yang memang dia ini memang kuat untuk menjadi nabi. Nabi itu profesi bukan profesi yang dicari, ya kan? Ada pendaftar ya, istilahnya itu siapa pembukaan yang mau jadi nabi, yang mau jadi rasul, syarat-syarat kan gitu kan, 1, ya kan, 2, 3, ya kan itu kan. Gak ada. Nabi itu adalah langsung ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia-manusia yang tentunya dalam penilaian Allah yang kuat yang bisa mengemban misi kenabian. Ya. Apalagi ya kan gitu kan. Belum lagi kalau kita baca itu tuduhan yang dilontarkan oleh mereka yang tidak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ketika dia menyampaikan mukjizat itu kan al-amrul khariqul lil ada, sesuatu yang memang itu terjadi di luar keumuman, di luar kelumrahan. Ini terjadi tidak berdasarkan hukum sebab akibat. Mukjizat itu tidak tunduk dengan hukum alam. Sesuatu yang pokoknya mukjizat itu kan yang luar biasa. Kalau ada mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kan mukjizat itu kan memang itu adalah bagian dari bukti kenabian, ya kan? Kalau itu diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bukannya mereka kemudian mengimani Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, tetapi kemudian mereka menuduh Nabi, Muhammad tuh dia tukang sihir ulung, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan Al-Quran ya, yang indah bahasanya, Al-Quran yang dalam maknanya, ya kan? Al-Quran yang tidak ada satupun dari orang Arab atau siapapun, walaupun katanya mereka itu pintar mahir dalam berbahasa Arab, dan Al-Quran diturunkan memang dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi saking indahnya bahasa Al-Quran, saking dalamnya makna Al-Quran, ya kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahkan meminta mereka, kalau tidak percaya datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Bukannya kemudian lagi-lagi mereka beriman kepada Nabi, tetapi kemudian mereka menuduh Nabi, Muhammad dia penyair ulung itu Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Menyembah berhala itu yang biasa dilakukan oleh mereka, yang biasa dilakukan oleh bapak nenek moyang mereka. Nabi Muhammad mengatakan, tinggalkan penyembahan berhala. Sembahlah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, mereka menuduh Nabi sebagai orang gila. Muhammad sudah gila dia. Apa-apaan ini yang dia sampaikan? Ya kan? Dia sudah melawan apa yang sudah dilakukan oleh bapak dan nenek moyang kita. Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah ya dalam kisah Isra dan Mi'raj, ya kan, setelah perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bercerita. Ya ceritalah, tadi malam saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Perjalanan kemudian dilanjutkan, ya kan? Tadi disampaikan dalam sambutan, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Itu dilakukan bukan one way, tetapi PP bolak-balik. Ya kan, bolak-balik kan? Buktinya Nabi udah nyampe lagi, ya kan? Ya, bahkan itu dilakukan ya pada bagian malam, ya kan? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya kan? Mereka ya bahkan bukan hanya yang belum beriman kepada Nabi Muhammad dalam kisahnya, banyak juga yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Muhammad kalau begini sudahlah, saya tidak lagi mau percaya. Dia ini seorang pembohong, dia ini. Mana mungkin ini bisa dia lakukan dalam bagian malam, melakukan perjalanan sepertinya yang kita ini melakukannya bukan saja belum sampai ke Sidratil Muntaha, Masjidil Aqsa saja kita ini melakukan perjalanan 40-an hari. Dia hanya dalam sebagian malam melakukan perjalanan itu. Bohong itu Muhammad itu. Makanya pasca setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu pada sisi Nabi itu untuk meneguhkan hati beliau, ya kan? Isra dan Mi'raj pada sisi Nabi itu untuk apa artinya? Membesarkan hati beliau. Isra dan Mi'raj pada sisi Nabi itu untuk menghibur beliau, tetapi pada sisi umat beliau itu sebagai ujian. Apakah mereka masih mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan fenomena yang terjadi
ya sejarah mencatat banyak yang kemudian setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, bahkan dari orang yang sudah beriman sebelumnya, mereka kembali kepada kekafiran. Maka Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan celotehan, ya, tuduhan, ya kan, yang tidak berdasar, ya, yang itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca firman Allah di ayat 65 dalam surat Yunus, wala yahzunka qauluhum, Muhammad, itu perkataan-perkataan mereka jangan bikin kamu sedih ya Muhammad. Ya kan? Jadi kalau kita berbicara Bapak Ibu sekalian, sisi kemanusiaan yang melekat dalam diri Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan misi kenabiannya ini sering larut dalam kesedihan. Itu ya biasa, itu manusiawi. Nabi Muhammad ini manusia sama seperti kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan tidak bersedih, kamu mau beriman mau tidak beriman nggak ada urusan. Itu kalau Tuhan, ya kan? Ya, saya juga tidak dalam posisi dirugikan dengan ketidakberimanan kalian. Itu kalau Tuhan, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad, ya kan, ini sesama Bani Adam, ya kan? Ya, sangat sayang sekali Nabi Muhammad kepada kita, umatnya ini, ya kan? Makanya kan ada ayat itu, fabima rahmatin minallahi linta lahum, ya kan? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya kan? Sangat Nabi Muhammad dalam ayat ini disebutkan sebagai sosok yang lemah lembut, ya kan, gitu kan, yang care, peduli, ya kan. Tapi gara-gara saking peduli, Nabi Muhammad ini sering diingatkan oleh Tuhannya, ya sudah Muhammad, tugasmu ini hanya menyampaikan, jangan juga larut kamu ini dalam kesedihan. Bapak Ibu sekalian, apalagi ketika memasuki tahun ke-10 dari kenabiannya. Saya mulai ini semutan saya nih kalau udah kayak gini ini udah. Apalagi memasuki tahun 10 dari kenabiannya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Makanya dalam sejarahnya tahun 10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni, ya kan, tahun duka cita. Ya, kenapa pada tahun 10 kenabian, ya, itu disebut sebagai Amul Huzni, ya, tahun duka cita, ya, dalam waktu yang berdekatan dua orang yang memang memiliki hubungan dekat dengan Nabi itu meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya di dunia. Siti Khadijah, ya kan, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 kenabian meninggal dunia. Selang tidak lama setelah itu, ya kan, sebulanan, paman beliau yang bernama Abu Thalib juga meninggal dunia. Dua orang itu yang kerap kali selama ini, ya kan, itu yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin Mekah, karena mereka melihat sosok paman Nabi yang bernama Abu Thalib, mereka ini sungkan, masih ada rasa sungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak enak. Kita ini kalau apa-apain ini Muhammad, nanti itu gimana itu Abu Thalib? Ya kan? Ya. Kan pernah kan mereka datang ke Abu Thalib. Abu Thalib, udah serahkan itu Muhammad ke kami. Ya kan? Kami ganti Muhammad itu dengan siapa? Orang yang lebih ganteng,
lebih banyak duitnya atau siapa saja. Ya, asal Muhammad itu kamu serahkan kepada kami. Enggak diserahkan oleh Abu Thalib. Ya kan? Jadi pagarnya Nabi, ya kan, itu adalah Abu Thalib. Ya kan? Selama Abu Thalib itu apa artinya masih hidup, kaum musyrikin Mekah mereka mau artinya secara berlebihan menteror Nabi juga, ya mereka pikir-pikir itu karena apa? Keberadaan sosok Abu Thalib. Ya kan? Siti Khadijah kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya tempat curhatnya Nabi lah. Ya kan? Siti Khadijah tentunya dia yang selama ini ya kan membesarkan hati Nabi. Ya. Pada tahun 10 dari kenabian, 2 orang dekat Nabi ini meninggalkan Nabi ya dalam kehidupan di dunia ini untuk selamanya. Sedih nggak Nabi? Sedih, wajar. Sangat manusiawi. Kalau tidak sedih, itu dipertanyakan itu. Muhammad ini manusia atau bukan? Ya kan? Ya, Nabi Muhammad SAW sedih. Setelah kewafatan 2 orang dekat Nabi ini, kaum musyrikin Mekah pun sepertinya tidak lagi mereka mendapatkan rintangan halangan untuk lebih mengintimidasi, menteror Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah ditinggalkan 2 orang kekasihnya, kemudian teror dan intimidasi itu bertambah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat terpikir dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berinisiatif untuk coba ya pindah mendakwahi bukan lagi penduduk kota Mekah tetapi berupaya ekspansi, ya kan, mendakwahi penduduk kota Taif. Itu dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami oleh Nabi? Ternyata respon penduduk kota Taif tidak lebih baik daripada respon penduduk kota Mekah. Sama saja. Mereka menolak ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajak mereka, mendakwai mereka. Bahkan sejarah pun mencatat, ya kan, bahkan sampai mereka pun melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan sampai itu luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ulah penduduk kota Taif. Kan malaikat Jibril kan sempat menawarkan, Muhammad, mau kita apakan itu penduduk kota Taif? Mau kita jungkir balikan seperti negeri Sodom, negerinya kaumnya Nabi Lut alaihi salam? Kalau kamu minta akan kami lakukan. Mereka ini sudah kurang ajar kepadamu ya Muhammad. Tapi kan Nabi Muhammad tadi kan, Allahumma hdi qaumi, malah mendoakan penduduk kota Taif, ya Allah beri mereka hidayah. Ya kan? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kesedihan demi kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penolakan demi penolakan itu yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah tahu? Ya tentunya jelas Allah tahu. Allah yang mengutusnya. Allah pun tidak mungkin cuci tangan, istilahnya itu kan. Ya itu resikonya kamu sebagai seorang nabi, ya kan gitu kan. Ya tanggung sendirilah resiko kan gitu kan. Nggak mungkin itu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu itu, tahu tentunya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad, Allah tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ya kan, di saat-saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini larut dalam kesedihan, Allah Subhanahu wa taala hadir membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi komitmen Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat 128 dalam surat An-Nahl, apa firman Allah di ayat ini?
Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu janji Allah, komitmen Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi Muhammad ya kan sayyidul muttaqin, ya pentolannya orang yang bertakwa. Itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa, janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang baik dari hamba-hambanya. Allah katakan di ayat ini, Allah akan membersamai mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, Allah hadir membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihannya ini. Kalau kita baca penjelasan dalam kitab-kitab tafsir, bentuk seperti apa kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya yang bertakwa, dengan hamba-hambanya yang baik, ya macam-macam. Ya, Allah ini kan maha berkuasa. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersamai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang baik. Ya, bisa dalam bentuk ma'unah, Allah kasih pertolongan, ya kan? Bisa dalam bentuk an-nasr, Allah kasih kemenangan. Bisa dalam bentuk al-hifd, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan, ya kan? Ya, kebersamaan Allah, ya tergantung, ya kondisinya seperti apa, ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala membersamai hambanya yang baik. Bisa juga dalam bentuk ar-ri'ayah, kepedulian, ya kan Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah kita ini tidak percaya dengan janji Allah, dengan komitmen Allah ini. Karena ada innallaha la yukhliful mi'ad, itu kan ada kan, ya, inna wa'dallahi haqqun, janji Allah itu pasti benar. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah di ayat ini, saya akan membersamai hamba-hambaku yang bertakwa, saya akan membersamai hamba-hambaku yang baik, yakinlah, ya kan, Allah akan membersamai kita. Caranya ya dengan berbagai macam cara, ya kan. Ya, kalau kita misalnya ya dihadapkan dengan kondisi-kondisi sulit, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan yang sulit itu menjadi mudah. Kalau misalnya kita ini dihadapkan dengan musuh, Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan, musuh dalam sebuah peperangan, sebutlah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita dihadapkan dengan misalnya makar, ya kan, ya, dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari makar mereka, dari upaya-upaya jahat mereka. Atau ketika kita larut dalam kesedihan sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan peduli dengan kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj yang itu terjadi pada tahun 11 kenabian, 1 tahun setelah Amul Huzni, ya kan, tahun duka cita, sebenarnya itu bisa dipahami sebagai bentuk kebersamaan Allah dengan nabinya yang diwujudkan dengan kepedulian Allah subhanahu wa ta'ala dengan nabinya, dengan mengisra dan memi'rajkan beliau, ya kan. Karena ini bukan perjalanan biasa, ini adalah bagian dari mukjizat. Manusia sampai sekarang Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mampu untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak mampu. Bisa dilakukan dan ini dialami oleh Nabi karena Allah yang berkehendak, Allah yang memperjalankan. Jadi jangan melihat Isra dan Mi'raj itu dengan
nalar kita manusia dengan logika manusia. Kalau dengan nalar dan logika kita manusia, ya memang ini nggak mungkin terjadi. Ya kan? Bohong ini Muhammad. Mana bisa Muhammad? Orang dia ini manusia biasa. Apalagi pada saat itu jet juga belum ada. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai sekarang ya kan yang katanya itu olang-aling itu ya antariksa itu. Apa itu sampai ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Itu juga enggak. Peradaban manusia sampai sekarang belum mampu untuk bisa memperjalankan seseorang ya kan ya dari satu titik ke titik yang lain. Ya sebutlah kalau dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam hitungan menit mungkin sudah mampu. Ya kan? Ya, hitungan menit pakai jet pribadi. Ya kan? Tapi ke Sidratil Muntaha, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ini yang bisa melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hendak membesarkan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hendak meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengisra dan memi'rajkan beliau. Muhammad, kalau kamu udah sekian puluh tahun, sebutlah kalau Isra dan Mi'raj itu 11 dari kenabian, berarti kan sudah kisaran 11 tahun kamu mengajak kaummu ya Muhammad. Respon mereka sangat sedikit sekali yang positif. Banyak dari mereka responnya negatif. Ya kan? Kalau mereka umatmu ya Muhammad, banyak dari mereka yang tidak mau menerima kenabianmu ya Muhammad, maka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para penghuni langit. Kalau orang yang tinggal di bumi tidak menerimamu sebagai seorang nabi, mereka tidak welcome, maka Allah perlihatkan kebesarannya, kuasanya kepada Nabi Muhammad. Setiap pada tingkatan langit yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk langit itu semuanya mereka welcome. Mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekali. Dalam perjalanan Isra di Masjidil Aqsa, itu kan dalam banyak riwayat, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama para nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat untuk menjadi imam salat dengan mereka. Ya kan? Ya, sebuah penghormatan. Ya kan? Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai dengan langit 7 dengan penghuni-penghuninya. Setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan mereka, semua penghuni langit menyambut gembira kedatangan Nabi Muhammad dan semua dari mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad kekuasaan kerajaan yang dimilikinya di alam semesta ini. Ya kan? Karena memang tujuan dari Isra dan Mi'raj untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meneguhkan hati beliau. Muhammad, kamu tidak sendirian ya Muhammad. Membersamaimu ya Muhammad zat yang menciptakan alam semesta ini, penguasa alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj itu fakta. Ya kan? Bukan fiktif. Ya kan? Kisah yang nyata. Buktinya Al-Quran pun mengabadikan.
Bahkan berkaitan dengan Isra itu kan ada satu surat yang dinamakan dengan surat Al-Isra. Awal ayat bercerita tentang perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya kan? Lailan, ya, minal masjidil harami, ya kan? Ilal masjidil aqsa. Ini perjalanan Isra ini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mi'raj diabadikan enggak dalam Al-Qur'an? Memang tidak ada. Surat Al-Mi'raj itu enggak ada. Tapi lagi-lagi bukan berarti Al-Quran tidak mengabadikan perjalanan Mi'raj. Ya kan? Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, potongan firman Allah di surat An-Najm, itu ada itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Itu berkaitan dengan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebih. Karena ini ada sesi tanya jawab ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Subhanallah. Dr. Supriyaki berikutnya sangat menarik kalau Bapak Ibu sekalian jamaah, jika masih ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, masih ada waktu, dipersilakan Bapak. 1, 2, lagi cukup 2.